Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan kemampuan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan dalam hal bagaimana membantu Ibu hari ini. Pada keterampilan mana yang Ibu ingin saya amati? Jadi terima kasih Bu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot dari ketiga kompetensi inti dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin Ibu untuk mengamati saya nanti dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu. Bagaimana menurut Ibu terkait tingkat kemampuan Ibu dalam hal yang barusan Ibu jelaskan? Jadi saya percaya bahwa peningkatan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif atau pertanyaan yang berbobot itu sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing dan mengarahkan murid saya dalam proses pembelajaran ataupun rekan saya ketika mereka mungkin membutuhkan bantuan dari saya. Baik, Ibu, setelah observasi ini, saya masih ingin berbincang dengan Ibu terkait hal tersebut. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Senang dapat bertemu dengan Bapak pada saat ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik, Bu. Jadi dalam diskusi kita pada saat ini, Pak, waktu kita tidak lama. Jadi apa yang Bapak mau sampaikan melalui diskusi kita pada saat ini, Pak? Ya, Bu, saya mau curhat ke Ibu terkait minat belajar siswa saya di kelas selama ini, Bu. Pak, minat belajar siswa atau minat belajar muridnya Bapak itu seperti apa minat belajar muridnya Bapak? Jadi minat belajar siswa saya itu rendah. Dari 20 siswa yang saya ajar, biasa hanya 8 yang saya lihat konsen di kelas. Selebihnya ada yang keluar masuk, ada yang tidak hadir, ada yang di dalam tapi sepertinya ya tidak fokus belajar lah. Jadi intinya minat belajar siswa atau murid Bapak ini masih rendah ya, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan atau dari diskusi kita pada saat ini, Pak? Ya baik, Bu, saya ingin di akhir percakapan kita nanti ada semacam solusi atau mungkin langkah awal yang bisa saya tempuh terkait persoalan saya ini. Jadi Bapak menginginkan agar sebentar Bapak dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi dari masalah Bapak. Ya. Selanjutnya, Pak, seperti apa kondisi ideal murid Bapak yang Bapak inginkan? Iya, Bu. Saya ingin sih, artinya idealnya dari 20 siswa yang saya ajar ya semuanya aktif belajar, tidak kayak ini. Artinya kalau dikasih angka range 1 sampai 10, ya kondisinya sekarang mungkin di bawah 4 ya. Karena itu 20 siswa ya paling 8 atau 9 yang jadi yang Bapak inginkan itu semua siswa yang Bapak ajar ini boleh belajar secara aktif, terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan kalau Bapak nilai, kalau misalnya dikasih skala atau rentang nilai 1 sampai 10, murid Bapak ada berada di angka 4 sampai 5 gitu ya, Pak ya. Selanjutnya Bapak menginginkan murid-murid Bapak ini berada di angka berapa, Pak? Dari tadi 4, kira-kira Bapak maunya harapan Bapak murid-murid Bapak berada di angka berapa, Pak?
Ya target saya sih mungkin 8 ya atau 7 dulu lah. Nanti tahap berikut kalau treatment saya tepat 9 atau, tapi pokoknya yang pertama 7 atau 8 dulu lah. Jadi Bapak inginnya murid-murid dari range 4 ke 8 atau ke 7 ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang Bapak pikirkan atau apa yang Bapak rencanakan agar skala atau range ke 8 tadi dari 4 ke 8 ini bisa tercapai atau bisa terwujud Pak? Baik Bu, saya memang sudah punya planning. Pertama mungkin saya akan rubah gaya mengajar saya, metode pembelajaran saya mungkin kurang menarik. Itu dulu yang menjadi langkah awal. Yang kedua, saya akan dalami apa penyebab, artinya faktor di siswa Bu ya. Ya. Iya, tapi ini kan mungkin agak susah karena ada beberapa siswa yang harus saya amati satu-satu. Jadi ya untuk yang pertama dulu mungkin metode pembelajaran saya yang akan saya rubah sih. Iya. Jadi Bapak merencanakan untuk merubah metode pembelajaran Bapak agar lebih menarik bagi siswa. Lalu metode pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bapak buat ke depan agar lebih menarik bagi siswa, bagi murid Bapak? Iya Bu, ya sesuai dengan pengalaman yang saya pelajari di guru penggerak ini, mungkin saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang inklusif yang melibatkan seluruh siswa, artinya berpusat pada siswa, pembelajaran yang tidak mendiskreditkan atau tidak mengabaikan kemampuan individu siswa lah. Jadi yang ingin Bapak lakukan terkait dengan metode mengajar Bapak agar lebih menarik bagi siswa adalah Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak ya. Nah, selain dari mengubah metode mengajar, masih adakah hal-hal atau langkah-langkah yang Bapak pikirkan dan Bapak rencanakan agar minat belajar murid Bapak ini lebih dapat meningkat? Iya baik Bu, rencana kedua saya ya mengidentifikasi setiap pribadi siswa yang minat belajarnya turun, dan kemudian mungkin saya akan treatment khusus, artinya ada pendekatan khusus bagi siswa yang yang motivasi belajarnya kurang tadi. Jadi cara yang berikut atau cara yang lain yang Bapak akan terapkan adalah mengidentifikasi minat atau kebutuhan belajar siswa agar Bapak dapat mencari solusi yang lebih baik ya Pak ya. Lalu kapan Bapak akan mulai merencanakan untuk melakukan apa yang sudah langkah-langkah yang Bapak akan lakukan ke depan? Ya, rencana ini akan saya buat minggu depan. Untuk selanjutnya saya koordinasikan ke stakeholder di sekolah, termasuk meminta saran sebelum saya eksekusi mungkin 2 minggu ke depan. Oke, jadi secepatnya Pak ya, minggu Iya. depan Bapak akan sudah mulai rencanakan. Lalu siapa-siapa saja pihak yang akan Bapak libatkan dalam Bapak melakukan apa yang sudah Bapak rencanakan? Ya, pertama mungkin rekan-rekan guru yang menjadi partner saya di kelas yang bersangkutan, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan dan BK,
termasuk mungkin nanti di akhir kepala sekolah. Yang lain lagi Bu, mungkin orang tua siswa dalam rangka mengidentifikasi perilaku si anak yang motivasi belajarnya Bu. Jadi intinya bahwa dalam hal ini Bapak akan melibatkan semua stakeholder atau semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa, supaya sehingga apa yang dapat Bapak sudah rencanakan itu boleh Bapak lakukan dengan baik. Nah selanjutnya Pak, bagaimana Bapak berkomitmen agar apa yang Bapak lakukan ini bisa berjalan secara berkelanjutan? Baik Bu, ya untuk mudah-mudahan langkah saya ini tepat, dan kalau memang langkah saya ini tepat agar itu berkelanjutan, maka mungkin saya harus evaluasi sewaktu-waktu supaya bisa saya tahu di mana gapnya, lalu diperbaiki secepat mungkin. Oke, jadi luar biasa apa yang Bapak sudah sampaikan dan Bapak sudah rencanakan. Lalu di akhir diskusi ini kita Pak, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini? Ya, saya sebetulnya merasa senang sih Bu, merasa puas saya bisa mengeluarkan komitmen saya. Kemudian di percakapan kita ini juga saya sedikit merasa percaya diri untuk menerapkan rencana saya ini. Jadi semoga apa yang Bapak rencanakan ini boleh berjalan dengan baik Pak, dan apa yang menjadi harapan dan tujuan Bapak ke depan ini boleh tercapai, boleh terwujud Pak. Dan saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana rencana Bapak boleh berjalan dengan baik, dan apa-apa saja yang terjadi nantinya peningkatan yang dialami oleh murid Bapak dan Bapak sendiri ke depan. Terima kasih atas waktunya Pak, dan saya mengucapkan selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya pada sesi ini. Saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Baik Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa bahwa saya sudah mampu untuk mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh juga saya sudah lakukan dengan baik, dan saya juga merasa bahwa saya sudah mengajukan pertanyaan yang efektif dan berbobot kepada coach saya. Selanjutnya Bu, tadi saya mengamati, selanjutnya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu, boleh. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa keterampilan yang sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, seperti tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu keterampilan presence, kemudian keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan aktif. Saya rasa sudah saya rasa sudah sangat baik. Kemudian Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan pendapat yang saya utarakan? Jadi saya sangat senang mendengarnya Bu, dan saya berterima kasih atas umpan baliknya, dan terus terang Ibu, saya tidak membayangkan kalau saya bisa mencapai hal-hal seperti itu Bu, tapi saya berterima kasih kalau hal itu saya bisa capai. Iya, terima kasih Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat melakukan coaching ada keterampilan yang termasuk dalam mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu mendengarkan dengan rasa,
itu pada bagian memberikan dulu Bu. Tulisan Bu satu berapa? Oh ini Bu, pada keterampilan mendengarkan dengan memberikan sinyal kepada coachingnya Ibu itu masih belum terlalu maksimal. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan pendapat yang barusan saya sampaikan lagi? Jadi saya mengerti Bu, ya, dan saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi ke depan bagaimana saya bisa betul-betul menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan secara aktif dari coach saya, sehingga saya mungkin bisa memberikan respon-respon atau sinyal-sinyal yang baik kepada coach saya. Jadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal itu Bu. Ya. Baik Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu yang masih kurang tadi, kemudian kapan, di mana, dan siapa saja yang bisa membantu Ibu? Jadi, terima kasih. Saya berencana untuk melakukan latihan dengan lebih intensif lagi dalam mendengarkan secara aktif dari coach saya maupun dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Kemudian saya akan melakukan itu kalau misalnya saya punya waktu luang, ya. Kemudian saya akan juga melibatkan misalnya rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan guru dan juga murid-murid saya yang akan saya libatkan, termasuk juga kepala sekolah. Pokoknya intinya warga sekolah yang saya libatkan dalam hal ini untuk bisa membantu saya dalam meningkatkan apa yang masih kurang dalam hal ini. Sangat luar biasa ya Bu, rencananya Ibu ke depan nantinya yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan coach Ibu. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apa yang Ibu dapat dari proses kegiatan kita pada hari ini? Jadi melalui kegiatan kita, saya lebih memahami di mana bagian atau area saya yang belum maksimal dan saya harus mengembangkan di situ, dan saya berterima kasih kepada Ibu atas umpan balik yang diberikan kepada saya, dan itu akan menjadi menjadi bahan saya untuk lebih meningkatkan lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih atas respon Ibu terhadap kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Saya berharap rencananya Ibu ke depan untuk mencapai tujuannya Ibu itu akan segera tercapai. Sukses terus. Semoga ke depannya keterampilan Ibu dalam dalam melaksanakan coaching akan lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu. Terima